warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, salawat salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dan malam ini kita bertemu dalam rangka melakukan kunjungan, ya, kami sendiri melakukan kunjungan terhadap keberadaan adik-adik semua di Desa Jambak yang sudah memasuki hari ke-7, ya, sudah memasuki hari ke-7, dan insya Allah kita akan ada di sini selama 2 minggu lagi, lebih kurang. Dan dalam rangka ini juga kita akan mengadakan berbagai macam event yang nantinya menjadi tanggung jawab kita selaku pelaksana daripada program pengabdian mahasiswa berdampak, kemudian juga sebagai bentuk ataupun bahan evaluasi bagi kami untuk melihat sejauh mana dan bagaimana perkembangan keberadaan adik-adik di sini. Apakah memang keberadaan kita di sini ini memang memberi dampak atau tidak sesuai dengan tema yang diberikan oleh kementerian. Nah, kemudian dari berbagai macam nantinya apa yang akan menjadi kesepakatan kita, mudah-mudahan bisa memberi arah yang lebih baik untuk di hari-hari selanjutnya. Nah, Bapak tetap memantau perkembangan, kemudian di grup juga selalu Bapak berikan masukan, kemudian memberikan tanggapan terhadap sesuatu yang berkembang di sini meskipun kami tidak berada di sini. Tapi jangan salah, Pak Kecik selalu memberikan laporan kepada saya. Bahkan kemarin sampai dengan maghrib Pak Kecik bercerita banyak tentang keberadaan adik-adik di sini. Saya tidak mau menyimpulkan dan tidak menyalahkan adik-adik sekalian. Karena apa? Pembekalan kita itu cuma 1 hari. Itu pun tidak full. Hanya setengah hari malah. Bisa dibilang begitu. Nah, dengan pembekalan yang sangat sedikit itu, ya, kalaupun hari ini kita mendapatkan hasil yang tidak banyak, itu juga karena efek daripada kegiatan ini yang memang memberikan waktu dan ruang bagi kita untuk memperdalam kemampuan kita tentang kegiatan mahasiswa berdampak ini dan pengaruhnya terhadap apa yang kita rasakan hari ini. Dari 1 minggu yang sudah berlalu dan berbagai macam kegiatan yang sudah kalian lakukan, Bapak memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap keberadaan dan konsistennya kalian berada di Jambak. Walaupun ada juga misalnya yang pulang mungkin tanpa kami ketahui, tapi kami tahu. Ada yang mungkin keluar tanpa kami tahu, tanpa pemberitahuan kepada kami, tapi kami tahu. Dan kita saling memahami saja sebenarnya proses-proses seperti itu. Artinya tugas kami adalah membimbing yang mau dibimbing, yang tidak mau dibimbing, kita nggak akan paksakan. Kita akan ajak berlari orang yang memang mau berlari. Tapi mereka yang memang tidur-tidur, nggak mungkin kita paksakan untuk berlari. Kenapa? Mereka butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan lapangan. Mungkin sebagian kita sudah pernah bergabung dengan organisasi ini, itu, dan segala macam. Tapi sebagian lagi belum. Sehingga apa yang hari ini kita hadapi, sebagian orang, sebagian mahasiswa masih terkejut badan. Oh, ternyata seperti ini. Dan memang seharusnya kegiatan KKN ini dilaksanakan minimal di semester 7 ke atas. Tapi hari ini di semester ke-3 ke-5 malah kalian sudah mendapatkan. Dan yang lebih luar biasanya lagi, tidak ada KKN sebelumnya yang dibiayai seperti kita. KKN sebelumnya mungkin sudah pernah saya ceritakan, mereka harus mengumpulkan uang, mereka butuh waktu 40 hari, mereka tidak diberikan uang saku, walaupun kemudian kita merubah menjadi uang makan dan segala macam. Dan kalian luar biasa mendapatkan fasilitas yang telah diberikan oleh negara. Tapi jangan salah, satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kemudahan-kemudahan ini tidak semuanya mempermudah hidup kalian di masa akan datang. Kemudahan-kemudahan hari ini hanya segelintir yang nantinya kalau kalian terlena dengan kemudahan ini, kalian tidak mau berupaya lebih jauh, maka jangan berharap sesuatu yang baik pada sesuatu yang prosesnya buruk. Jangan berharap berlebihan pada sesuatu yang memang kita sendiri enggak melakukan secara maksimal lalu mengharapkan hasil yang maksimal. Enggak mungkin itu. Dan kalian harus lalui ini. Bapak enak ceramah.
Tugas kami adalah memberikan nasihat, memberikan bimbingan. Inilah tugas. Oh, Bapak kenapa nggak datang-datang kemari? Tugas kami juga mengajar, bukan hanya kami ajar, itu bukan hanya kalian. Ada saya semester ini ada 9 kelas yang saya mengajar. Mungkin sebagian mahasiswa yang masuk hari ini tuh kalian-kalian yang ada di sini. Dan saya tahu nama-namanya karena ada di sini. Jadi mohon dimaklumi, jangan buang-buang waktu ke sini kita. Kita akan coba melihat dan mengevaluasi beberapa hal. Yang pertama sekali barangkali mengenai masalah kinerja. Dalam membentuk, mungkin ini Fauzan, dalam memanage sebuah kelompok, kita perlu yang namanya leadership. Tapi leadership itu terkadang kita butuh proses untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan, terintegrasi dalam satu kesatuan, dalam satu kelompok. Dan kemudian kita dihadapkan pada ketika acara ini mau dilakukan, kita tidak saling kenal satu sama lain, lalu dirangkai dalam satu kelompok yang tiba-tiba kita harus bersosialisasi, bersinggungan dengan orang-orang yang memang tidak kita kenal. Kemudian hari ini mungkin sudah dekat, ada yang cici tadi begitu panggil nama, artinya kan udah ada tanda kedekatannya. Tapi jangan salah bahwa karakter kepemimpinan kita itu di situ diuji. Kenapa Fauzan menjadi ketua? Karena dirimu adalah ketua daripada KAP dan mendominasi daripada semua peserta yang ada di sini. Kenapa kita tarik semua mahasiswa-mahasiswa yang dari ADU tetap di Himagunya dalam bentuk keorganisasian, tapi dalam bentuk kepesertaan kita tidak lagi yang namanya KAP dengan Himagu, tapi sudah menjadi satu, yaitu mahasiswa yang melakukan kegiatan dalam program mahasiswa berdampak di desa Jamban. Ini dia. Nah, kemudian yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa melaksanakan kegiatan di sini secara maksimal. Persoalan hasil kita nggak tahu hasilnya. Kenapa? Kalian semua ini orang yang baru menapaki hidup. Bagaimana berhadapan dengan orang-orang tua. Di sini proses belajar. Jadi hasilnya jangan dilihat hasilnya dulu, tapi prosesnya. Kenapa saya katakan? Saya senang melihat kalian menambal jalan dengan batu-batu yang sudah kalian antar. Itu luar biasa. Walaupun hari ini begitu Bapak jalan tadi udah tenggelam semua. Itu lain cerita. Batunya itu udah tenggelam semua. Bahkan sekelas mobil Bapak ras saja yang konon lebih tinggi harus bercium dada dengan tanah tadi. Itulah kira-kira. Itu sudah bunyi, sudah turun. Apakah faktor alam, faktor lain, itu lain cerita. Tapi apa yang kalian lakukan ini suatu hal yang memang patut diapresiasi. Tapi dalam apresiasi itu, ya apresiasi yang Bapak berikan, kalau dibandingkan dengan orang lain, kalian belum apa-apa. Makanya sengaja Bapak kirim foto dari kelompok-kelompok lain, sekali saya kirim. Supaya kalian melihat, ini loh yang dilakukan. Walaupun yang Bapak kasih nampak itu yang bagus-bagus saja, yang jelek-jelek mereka bukan nggak ada lebih banyak nih. Tapi saya nggak mau memperlihatkan yang buruk pada kalian. Saya mau kalian melihat sesuatu yang baik agar itu menjadi patron, menjadi standar, menjadi indikator untuk kalian ikuti dalam kegiatan-kegiatan dan langkah kalian. Tadi sore begitu nyampe di tempat yang anak cowok, luar biasa, sudah ada bedanya. Tapi Bapak kecewa begitu pergi ke belakang. Saya nggak tahu apa yang gotong royong apa yang dilakukan oleh anak laki-laki di tempat tinggalnya sendiri. Coba lihat di belakang. Belum menunjukkan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh rekan-rekan untuk membersihkan kantor apa itu? Belum ada. Cobalah nanti lihat ke belakang. Pelepah masih ada di bawah dan masih semak di belakang. Saya nggak tahu kalian bisa tinggal di tempat yang ini indikator kecil, ya. Kemudian bagaimana dengan pembagian tugas selama ini dilakukan? Saya yakin ketua kewalahan mengurus orang-orang, apalagi mengurus orang-orang yang nggak dikenal. Saya paham betul. Tapi yang lain mohon kesadaran diri.
Apakah kalian semuanya berkegiatan? Enggak, ada yang centang perenang, terutama perempuan. Paham saya. Kita di sini nggak menjual kecantikan, kita di sini nggak mau menjual kelembutan. Yang dibutuhkan adalah keberadaan kita bisa memberi dampak terhadap keluarga di sini. Berapa banyak orang kegiatan yang diikuti oleh perempuan? Tak semua. 1-2 orang pasti ada yang memang lalai dengan dirinya sendiri, seolah-olah seperti ibu pejabat yang hadir ke sini. Tahu Bapak? Bukan tak tahu soal itu. Cuma ayolah, kalian sudah mulai dewasa. Kalian sudah bukan lagi orang yang harus ditatih keberadaannya. Kalian sudah bisa berpikir untuk menuju ke arah yang lebih dewasa. Tidak semuanya harus diperintah. Tidak semuanya harus ditegur. Tidak semuanya harus dimenye-menyein. Tidak semua. Kita ini sudah meninggalkan kampung, meninggalkan orang tua, meninggalkan kelas yang hari ini yang menjadi tanggung jawab kita. Dan datang ke sini dengan bercapek-capek. Berilah kesan yang baik pada keluarga. Kalau saya bilang keluarga baru kalian yang ada di desa. Jangan sia-siakan kesempatan. Bapak nggak akan lama. Bapak nggak bisa mengawasi kalian dari awal sampai akhir, nggak bisa. Tapi yakin dan percayalah bahwa sesuatu yang baik itu seperti Bapak katakan di awal, akan memberikan dampak yang baik. Besok kita akan ada kegiatan lagi. Besok kita gotong royong masal. Ya, besok kita akan ada juga tamu dari kepolisian. Besok kita akan ada gulai, lembu. Lusa kita ada kerbau. Nggak ada KKN yang senikmat ini. Tapi jangan sia-sia. Besok kita akan masak bersama di masjid. Masak lembu. Udahlah. Tiap hari dikasih bayar makan. Habis itu dapat daging lembu lagi besok. Lusanya sudah hari megang kerbau lagi. Kami sudah berusaha seperti apa yang kami janjikan di awal. Bahwa pada saat megang, pertama, kalian tidak boleh pulang. Janji kami adalah 1 kerbau akan kita sumbangkan untuk Jampung Jambak. Kalian bertanya, di mana dananya? Bukan dana program. Hak kalian, hak makan kalian, jatah makan kalian, nggak ada kami potong. Kami cari di luar. Dan alhamdulillah untuk janda-janda kita akan menyediakan paket Ramadan. Untuk anak yatim ada paket Ramadan. Dan untuk megang kita tersedia daging untuk dimakan. Dan alhamdulillah di rumah Bapak sore ini sudah ada 500 bibit tanaman yang nantinya akan kita bawa ke sini menjadi bagian yang kita akan peruntukkan untuk masyarakat desa. Kami hanya menjadi perantara untuk kegiatan-kegiatan. Apakah nanti ketika kalian pergi yang dikenal dosen? Tidak, mahasiswa. Kalian yang dikenal. Kami hanya menjadi perantara untuk menyukseskan kegiatan program mahasiswa Pedang. Itu saja. Jadi untuk mulai besok Pak Ketua mohon, nah ini udah Bapak pula mohon sama. Tolong buat absen, buat kegiatan dan bagi lagi kelompok-kelompok yang misalnya pembersihan ibu PKK ini tidak semuanya berbondong-bondong ke sana. Ada hal lain yang bisa diberikan. Misalnya besok sebagian anak laki-laki akan watchman. Besok sebagian akan watchman. Ada yang nggak tahu watchman? Tahu watchman? Watch. Tahu ya? So ada yang watchman. Nah, yang watchman berapa orang? Bantaran paret itu dibersihkan. Jadi hal-hal yang seperti itu di depan, ada nggak disapu, ada nggak dirapikan ini. Oke, kita beralih ke rumah warga, boleh. Itu hal yang luar biasa kalian lakukan. Tapi jangan lupa bahwa ada hal-hal kecil yang memang kalian harus perhatikan. Sekali nanti waktu ambil gotong royong, Bapak di dalam mobil itu udah Bapak sediakan ada, nggak banyak memang,
sekop ada, kemudian sekop ada 2, kemudian cangkul juga ada. Dan nanti tolong diambil, tolong diperuntukkan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, besok kita akan full kegiatan. Jadi sebagian daripada kalian tolong tempatkan diri untuk melaksanakan aktivitas ini, mungkin berdasarkan pembagian yang sudah dilakukan oleh ketua. Nah, sehabis ini nanti ketua tolong koordinir kawan-kawan semua, ya, tidak hanya bekerja saat ada bapak di sini, tapi setelahnya ya tumbuhkan kesadaran diri, tumbuhkan kesadaran. Bapak bersedia untuk kita berdiskusi, sampaikan hal-hal yang mungkin kurang, kalau ada masukan. Barangkali kami tidak menutup diri untuk mengatakan bahwa mungkin kami ada kekurangan. Kami siap untuk itu. Di mana kurangnya, ya kita sepakati, kita diskusi, kemudian kita coba untuk memperbaiki yang kurang-kurang. Sampai sebatas ini, saya merasa bangga. Tahu kalian apa bangga? Dan ini cukup kita. Setiap ada persoalan dari awal Bapak sampaikan, diskusi. Setiap ada persoalan, diskusi. Kalau ada sesuatu, jangan sampai tuan rumah tahu bahwa kita cukup. Jangan bawa malu, jangan jangan membuat nama utuh itu malu. Kalian selamatkan. Barangkali ini yang menjadi titik awal. Oh ya, satu lagi, Bapak akan tidur di sini 2 malam. Jadi besok kita akan gotong royong bersama, dan hari Minggu baru kami kembali. Mungkin itu dari Bapak. Kalau ada yang mau disampaikan boleh ditanyakan. Ada pikir ini yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Insya Allah malam besok Pak Fajri juga akan hadir di sini dan menginap bersama kita. Tapi Pak Adewina kemungkinan tidak bisa karena beliau pagi di hari Minggu itu akan berangkat ke Banda Aceh. Dan seharusnya Bapak besok berangkat ke Takengon, tapi karena besok ada kita buat kegiatan Mesraya, akhirnya kita batalkan semua kunjungan-kunjungan keluar. Kecuali Pak Adewina karena menyangkut tentang masalah satu lembaga. Dan nantinya pada hari Selasa kita akan kedatangan tamu dari provinsi, ketua MUI dari provinsi akan hadir ke sini nantinya di hari Selasa, yang mungkin juga nanti kalian akan terlibat dalam pembagian bantuan dan segala macam. Ini itu saja. Itu saja malam ini. Sekali lagi Bapak memohon dan mengingatkan kembali bahwa kita adalah mahasiswa yang membawa nama harum Universitas Teguh Umar. Mudah-mudahan semangat perjuangan Teguh Umar itu jangan pernah padam dalam diri kita sebagai generasi yang akan datang. Hidup mahasiswa. Hidup utuh. Mungkin itu saja. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.